Halo semuanya, balik lagi bersama saya Kisah Pengelana. Kali ini saya mau ngajak kalian ikut dalam salah satu perjalanan yang selalu jadi bucket list para pecinta alam, yaitu pendakian ke Ranukumbolo, danau eksotis yang ada di jalur pendakian Gunung Semeru. Ini bukan cuma soal view yang keren, tapi juga soal perjuangan, cerita seru, dan momen-momen tak terlupakan bareng teman seperjalanan. Jadi, mari mulai ikuti perjalanan serunya. Berbicara tentang daftar impian atau tujuan yang ingin dicapai dalam hidup, hampir semua orang pasti memiliki satu atau dua hal besar yang ingin mereka wujudkan. Entah itu menjelajahi tempat baru, menaklukkan rasa takut, atau sekedar mencari momen yang mampu mengisi jiwa. Dalam konteks ini, saya pun tak berbeda. Dulu, saya pernah menuliskan satu mimpi sederhana, yaitu bisa pergi dan menyaksikan sendiri keindahan Ranukumbolo. Bagi saya, Ranukumbolo bukan hanya pemandangan yang luar biasa indah, tapi perjalanan ke sana akan menjadi lebih dari sekedar petualangan, di mana lelah kaki akan dibayar lunas oleh damainya danau di pagi hari, dan dingin menusuk akan disambut hangatnya langit penuh bintang. Di perjalanan ini saya ditemani bersama teman saya dari Blora yang bernama Mas Udin. Jadi beliau ini sudah nyampe di Malang di hari sebelumnya. Mendapat berita tentang dibukanya kembali jalur pendakian Semeru dengan batas maksimal sampai Ranukumbolo, kami pun bergegas mengatur jadwal hingga bisa berangkat sampai saat ini. Perjalanan menuju base camp Ranupane cukup lumayan panjang, sekitar kurang lebih 3 jaman dari rumah. Tapi suasana sepanjang jalan tuh enak banget, pemandangan hijau dan udara makin sejuk ketika sudah mendekati area base camp. Namun ketika di daerah Ngadas, perjalanan kita sempat terganggu dikarenakan motor yang kita naiki tidak kuat menanjak. Jadi ya, mungkin ini efek dari kelebihan beban. Sehingga kita bingung dan mulai mengatur strategi dengan menaruh barang kita di atas terlebih dahulu. Baru kita bisa berboncengan kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya kita sampai di base camp Ranupane. Di sini kita ngurus simaksi terlebih dahulu. Jaslin. Oh iya, untuk tiketnya ini wajib beli online ya. Terus kita wajib bawa surat sehat juga. Kemudian nanti kita serahkan di loketnya untuk simaksi sama surat sehatnya. Untuk perihal kelengkapan administrasi. Iya. Belum? Gini. Oh iya. Oh ini fitnah ya mas. Apa yang golek gandengan nggak ono ya mas? Sebelum pendakian kita di sini wajib mengikuti briefing, di mana di situ kita diberi penjelasan dan arahan serta pemeriksaan perlengkapan peralatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selamat semuanya. Hari ini Anda akan memulai perjalanan ke
Kumbolo, meskipun cuma 2 orang kan? Iya. Barang yang tidak dipakai atau tidak digunakan di atas, ketimbang di atas Anda banyak atau mungkin berat-berat, ya sudah ditinggalkan di sini, disimpan saja. Besok bisa kembali dan tidak diperbolehkan. Halnya barang-barang yang tidak diperbolehkan adalah semacam pisau yang mata pisaunya melebihi 15 cm. Contoh seperti parang dan sejenisnya, gergaji dan sejenisnya. Ada juga di sana ada tisu basah, tidak diperbolehkan karena untuk terbuat dengan tangan membutuhkan waktu yang lama. Untuk botol maksimal hanya 2 saja. Botol air mineral maksud saya itu hanya 2 maksimal. Lainnya adalah Anda juga tidak diperbolehkan membawa bluetooth musik, alat musik jenis apapun, tipe apapun tidak diperbolehkan. Kalau misalkan di gunung lain itu masih boleh bawa drone dengan bayar, ada bayar sekian, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah tidak diperbolehkan, sudah dari dulu sebelum COVID pun tidak diperbolehkan. Karena masih belum ada spot atau area yang diperbolehkan atau diperbolehkan untuk pengambilan gambar melalui pesawat drone. Selanjutnya, untuk menuju ke Ranum Kumbolo, Anda membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam, 10,7 km dan 4 pos yang nanti Anda akan jumpai atau temukan di sana. Di per pos tersebut tentu ada jalur yang menanjak, ada jalur yang landai, ada jalur yang menurun. Hati-hati di sekitaran pos 2 sampai pos 3 beberapa kawasan rawan terjadi. Selesai briefing, waktu menunjukkan sekitar jam 11 kurang 10 menit. Dan kita pun memulai pendakian. Di perjalanan menuju pos 1, jalurnya mulai agak menanjak tapi masih tergolong ramah di kaki. Nggak terlalu curam, tapi cukup bikin kita ambil napas lebih dalam dan jalan sedikit lebih pelan. Suasana makin asri, pohon-pohon mulai rapat, dan semilir angin jadi teman paling setia di setiap langkah. Meski tanjakannya belum terlalu serius, di sini kita mulai benar-benar merasakan kalau perjalanan seru ini sudah dimulai. Oke, akhirnya pos 1 kelihatan juga. Sampai pos 1. Gimana, Sam? Aman? Dia bilang ini pos 1 ini trek yang paling panjang bilangnya. Cukup menguras tenaga, tapi tetap semangat. Total dari base camp sampai pos 1 ini tadi sekitar 1 jaman. Di sini kita mutusin buat istirahat sebentar sebelum melanjutkan ke pos 2. Setelah lewatin tanjakan ringan di pos 1, jalur mulai berubah pas masuk ke arah pos 2. Di sini medannya jadi lebih bersahabat, nggak lagi nanjak, malah cenderung landai. Jadi lumayan buat atur napas dan santaiin langkah. Ya, jalurnya masih rapat ya teman-teman. Tapi yang bikin beda, vegetasinya makin rapat. Kadang kalau ketemu pendaki lain dari arah berlawanan, kita harus saling ngasih jalan, minggir dikit, hingga saling sapa. Karena momen-momen kecil yang bikin perjalanan ini makin seru dan berasa akrab antar pendaki. Alhamdulillah, sampai pos 2. Lanjut. Bukan.
Dari gunung. Jaluk rasa. Tak nyoba. Buah beri gunung. Jarang ditemui. Enak aku. Enak gunung apa ini? Kita akhirnya sampai di Watu Rejeng. Tempat ini jadi salah satu spot ikonik di jalur pendakian. Dengan tebing yang curam, yang berdiri gagah di sisi jalur, dan pemandangan yang benar-benar bikin takjub. Tapi perjalanan kita belum selesai dari sini. Jarak menuju Ranukumbolo dari Watu Rejeng masih sekitar 45 meter lagi. Nah, dari pos 2 ke pos 3 ini mulai terasa tantangannya. Ada beberapa bagian jalur yang mulai menyempit. Bahkan beberapa titik tergorong lawan longsor. Jadi kita harus benar-benar waspada dan jaga langkah. Nggak cuma itu, kita juga perlu saling jaga satu sama lain. Di jalur ini lebih baik jalan pelan tapi pasti, sambil tetap menikmati udara segar, kabut, dan suara alam yang menenangkan. Akhirnya melihat Mahameru. Bentar lagi nyampe Ranukumbolo. Aduh. Oke. Belum juga sampai di pos 4, tapi view Ranukumbolo udah kelihatan dari sini. Rasanya campur aduk, capek iya, tapi langsung terobati sama pemandangan yang segini cantiknya. Dari titik ini, danau itu tampak begitu tenang, dikelilingi bukit-bukit hijau yang bikin hati jadi adem. Masih bersama Kisah Penglana. Ikuti perjalanan kami. Oke, gimana Mas? Pertama kali ke Ranukumbolo. Asli, ini bikin nagih. Serius, ini salah satu momen yang bikin kita sadar kenapa kita naik sejauh ini. Asli, ini cakep banget. Rasanya itu pengen berhenti lama-lama di sini, cuma buat nikmatin tiap detik lihat view-nya. Kalau kamu ada di sini sekarang, pasti ngerti rasanya. Kayak semua lelah itu dibayar lunas oleh alam.
Akhirnya kita sampai juga di titik Danau Ranukumbolo. Rasanya campur antara lega, capek, tapi juga nggak nyangka karena view-nya langsung bikin semua rasa lelah jadi hilang seketika. Setelah perjalanan sekitar 5 jam, melewati tanjakan, turunan, dan jalanan sempit, dan kadang-kadang kabut tipis yang bikin suasana makin magis. Akhirnya bisa napas lega lihat hamparan danau yang setenang ini. Tenda mulai kita dirikan pelan-pelan, suasana ramai tapi damai. Karena semua pendaki yang udah sampai di sini kayak punya satu rasa yang sama, yaitu syukur dan kagum. Sebelum kami duduk santai menikmati makan malam, kali ini kami memilih untuk menyiapkan dulu masakannya bareng-bareng. Setelah seharian jalan kaki, melewati tanjakan dan turunan, tubuh rasanya butuh asupan hangat buat recovery. Jadi kami memilih menu yang sederhana saja. Yang penting bisa ngisi tenaga dan bikin perut nyaman. Di tengah dinginnya udara, aroma masakan yang mulai harum dari kompor bikin momen ini terasa hangat dan akrab. Sekitar jam 4 lewat, saya terbangun, masih gelap dan udara dingin khas pegunungan langsung menyambut begitu buka tenda. Di sini saya bangun lebih awal karena rencana mau lihat sunrise di Ranukumbolo. Yang katanya sih salah satu momen paling magis selama pendakian. Sambil siap-siap, aku mau cerita sedikit nih. Sekarang di Ranukumbolo udah ada fasilitas musola dan toilet. Serius, ini ngebantu banget buat para pendaki. Apalagi yang nginep semalam di sini. Jadi selain bisa menikmati alamnya yang luar biasa, kebutuhan dasar kita juga makin diperhatikan. Salut banget sih buat pengelolanya. Tapi hal ini harus dibarengi kepedulian kita untuk menjaga kebersihannya. Oke, selamat pagi. Dari Ranukumbolo. Halo, bersama saya Kisah Maulana. Ini pada lihat sunset di Ranukumbolo. Bukannya sunrise. Oh ya, sunrise. Maklum, saya lagi demam panggung ini. Setelah puas menikmati momen sunrise yang luar biasa indahnya di tepi Ranukumbolo, kami pun melanjutkan perjalanan menuju spot berikutnya, yaitu Oro-Oro Ombo. Udara masih terasa sejuk, langkah kami masih semangat, ditemani kabut tipis yang perlahan mulai menghilang seiring naiknya matahari. Halo, kita udah sampai di Oro-Oro Ombo.
Gimana Mas Udin? Kesan-kesannya? Untuk kesan kedua kalinya ini bagus lah, tetap nggak ada tandingannya kalau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini. Tuh, lihat tuh Mahamerunya tuh, nah tuh, wah tuh kelihatan Mahameru. Sepi ya Mas ya, berdua aja ini Mas ya. Iya, kita berdua. Sepi sekali. Perjalanan ini mungkin tidak membawa kami hingga ke puncak Mahameru, tanah tertinggi di Pulau Jawa yang selalu menjadi impian banyak pendaki. Tapi justru di balik ketidaksampaian itu, kami menemukan makna yang lebih dalam dari sekedar mencapai puncak. Kami sampai di Ranu Kumbolo, di mana tentang menerima batas dan tentang merayakan apa yang telah dicapai, bukan terus menyesali apa yang belum tergapai. Mungkin kami belum sampai ke Mahameru, tapi kami telah menemukan sesuatu yang tak kalah tinggi nilainya, yaitu kebersamaan, keberanian, dan kesadaran bahwa dalam hidup tujuan bukan satu-satunya yang penting. Perjalanan itulah yang membentuk kita, yang memberi kita cerita untuk dikenang dan pelajaran untuk dibawa pulang. Bersama saya Kisah Pengelana, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.